Ternya sudah ada polanya. Oke, dilanjut. Terima kasih. Halo Pak Rahman. Pak Rahman. Ya Prof, ada yang mau ditambahkan? Ya. Sudah lengkap sekali. Tidak ada yang mau bertanya. Dari tadi saya lihat diminta bertanya, tidak ada yang mau bertanya. Saya justru yang mau bertanya. Hampir semua saya perhatikan tujuan pembelajarannya ini. Begini intinya sebetulnya filosofi mengajar itu. Ini saya cerita filosofi. Kita mengajar itu untuk mentransfer ilmu. Mentransfer ilmu yang seharusnya dimahami oleh siswa. Tapi saya melihat tujuannya ini hanya sebatas memotivasi siswa. Hanya sebatas memotivasi. Saya perhatikan tujuan pembelajarannya bagaimana meningkatkan motivasi dan bla 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 bla. Saya merenung dari tadi. Kalau hanya memotivasi, kapan siswa bisa pintar? Kapan siswa bisa mencerna konsep-konsep yang seharusnya diberikan? Karena konsep motivasi dalam diri seseorang belum tentu menjamin KKN pada kelas itu tercapai 100%. Tak ada jaminan. Padahal kita ingin mengajarkan terpenuhinya KKN. Ya, terpenuhi. Katakan kita patok KKM-nya misalnya 7,5. Apakah semua siswa memenuhi KKM 7,5? Dengan kondisi soal yang memang betul-betul pelit ya. Pelit. Soalnya misalnya pelit. Untuk mengukur apa yang seharusnya tidak diukur. Dan untuk mengukur tingkat konseptualisasi paling rendah terhadap kelas itu. Nah, itu kan yang menjadi, saya sebetulnya gini, kenapa saya prihatin? Saya mengajar di perguruan tinggi Pak Rahman di matematika. Saya terus terang saja pusing saya rasanya ngajar anak-anak. Pusing dibanding dengan era 20 tahun, 10 tahun yang 20 tahun yang lalu. Sekarang ini konsep bilangan saya tidak paham. Konsep bilangan, saya bilang mau apa ini, gimana ini? Saya ke teman-teman gimana ini konsep bilangan? Nah, apalagi kalau konsep operasi yang lain. Waduh bingung. Nah, inilah yang menjadi tantangan dari diri saya. Yang saya perhatikan tadi, oh begini memang filosofinya. Apa tidak bisa bergeser filosofi itu? Filosofi itu kan sesungguhnya beberapa saya ambil pendapat dari orang luar. Katakan second field dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa sesungguhnya filosofi pembelajaran itu bagaimana mentransfer ilmu atau konsep-konsep yang ada pada diri kita sehingga siswa itu dia bisa menangkap dengan baik. Persoalan motivasi apa dan sesungguhnya itu lain lagi. Nah, ini yang saya tidak lihat dari kemarin saya perhatikan. Dari kemarin. Nah, cuma saya tidak tahu, saya komunikasikan apa memang tujuannya seperti itu. Kalau tujuannya seperti itu, pusing kita. Pantas saya mahasiswa S1 lebih-lebih S2 lagi malah. Yang saya ajar seperti itu. S2. S3. Saya bilang gimana ini? Konsep-konsep filosofi matematika itu sendiri, apalagi kalau IPA yang sederhana, yang Anda belum bisa dapatkan, bisa melekat pada diri Anda, bagaimana ini proses pembelajaran? Nah, itu intinya. Apa tidak dirasakan kita ini sebagai guru? Bukan makin hari makin membaik, makin hari makin kacau saya lihat. Khususnya pemahaman konsepnya. Oke lah, ada sebagian, tidak semuanya seperti itu. Ada sebagian mungkin. Tapi ini kan
Saya berikan gimana yang dimaksud dengan A, di mana yang dimaksud. Hafal saja. Contoh orang S2 saya kasih tahu. Coba beritahu saya tentang dalil Pitagoras. Dia hafal rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Saya bilang, apaan itu kau hafal? Saya tanya lanjut, apa yang dimaksud dengan C? Apa yang dimaksud dengan B? Apa yang dimaksud dengan A? Bingung. Tak bisa jelasin sama saya. Saya bilang, kamu ndak ngerti, ndak paham konsepnya. Kalau begitu cara belajarnya, dan begitu nanti kamu mengajar di level-level SD, SMP, SMA, hancur kita punya ini. Karena ndak paham apa itu. Filosofinya ndak paham. Saya kira itu sedikit Pak Rahman. Pak Rustan. Sedikit Pak Rustan. Ya Prof. Nah, memang benar. Jadi konten daripada pembelajaran kita itu karena yang terjadi adalah kita terjadi terjadi apa yang ada di buku. Nah itu yang kadang guru malas keluar dari situ. Padahal buku itu adalah yang perlu dipahami adalah bahan bacaan, bukan menjadi keseluruhan yang diajarkan. Nah, ketika keseluruhan yang diajarkan itulah yang membuat banyak yang terjadi kegiatan pembelajaran itu terlalu monoton tanpa mengarah kepada konsep yang ada. Seharusnya adalah pembelajaran walaupun sedikit yang diberikan, tetapi peserta didik mampu mendapatkan yang lebih banyak. Oke. Ya. Begitu Bapak Ibu dalam konteks pembelajaran, jadi itulah yang dimunculkan di best practice kita, apa aksi yang dilakukan dalam memahami konsep itu. Apa yang menjadi solusi juga menjadi solusi dari kegiatan pembelajaran berdasarkan permasalahan yang ada. Jadi silakan, ini Prof berdasarkan masukan yang diberikan tadi, saya berikan kesempatan kepada mereka memperbaiki